Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zahratul Faika, NIM 09105801190032. Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Repang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang 4D model pengembangan. 4D model atau model pengembangan perangkat pembelajaran dari Tyagarajan dan kawan-kawan. Model pengembangan perangkat 4D model disarankan oleh Siva Sailam, Tyagarajan, Dorothy S. Semel, dan Melvin E. Semel. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu define, design, develop, dan disseminate, atau diadaptasikan menjadi model 4D, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Tahap pertama, define atau pendefinisian. Tahap ini adalah tahap untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Tahap pendefinisian ini mencakup 5 langkah pokok, yaitu analisis ujung depan atau front end analysis, analisis siswa atau learner analysis, analisis tugas atau task analysis, analisis konsep atau konsep analisis, dan perumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama, analisis ujung depan atau front end analysis bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran, sehingga diperlukan suatu pengembangan bahan ajar. Dan yang kedua yaitu analisis siswa atau learner analysis. Analisis siswa ini merupakan telaah tentang karakteristik siswa yang sesuai dengan desain pengembangan perangkat pembelajaran. Karakteristik itu meliputi latar belakang kemampuan akademik atau pengetahuan, perkembangan kognitif, serta keterampilan-keterampilan individu atau sosial yang berkaitan dengan topik pembelajaran media, format, dan bahasa yang dipilih. 3. Analisis konsep atau konsep analisis. Analisis konsep dilakukan untuk mengidentifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menyusunnya dalam bentuk hierarki, dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan tidak relevan. Yang keempat, analisis tugas atau task analysis. Analisis tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan utama yang akan dikaji oleh peneliti dan menganalisisnya ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. 5. Perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran berguna untuk merangkum dari hasil analisis konsep dan analisis tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. Kumpulan objek tersebut menjadi dasar untuk menyusun tes dan merancang perangkat pembelajaran yang kemudian diintegrasikan ke dalam materi perangkat pembelajaran yang digunakan oleh peneliti. Tahap kedua yaitu desain perancangan atau perancangan. Tahap perancangan bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. 4 langkah yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama, penyusunan standar tes. Dan yang kedua, pemilihan media yang sesuai dengan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan format, yakni mengkaji format-format bahan ajar yang ada dan menetapkan format bahan ajar yang akan dikembangkan. Yang keempat, membuat rancangan awal atau initial design sesuai dengan format yang telah dipilih. Yang pertama, penyusunan tes acuan patokan. Penyusunan tes acuan patokan yang merupakan langkah yang menghubungkan antara tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Tes acuan patokan disusun berdasarkan
spesifikasi tujuan pembelajaran, dan analisis siswa. Kemudian, selanjutnya disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Yang kedua, pemilihan media atau media selection. Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Lebih dari itu, media dipilih untuk menyesuaikan dengan analisis konsep dan analisis tugas. Karakteristik target, pengguna, serta rencana penyebaran dengan atribut yang bervariasi dari media yang berbeda-beda. Yang ketiga, pemilihan format atau format selection. Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran dimaksudkan untuk mendesain atau merancang isi pembelajaran. Pemilihan strategi, pendekatan, metode pembelajaran, dan sumber belajar. 4. Rancangan awal atau initial design. Rancangan awal yang dimaksud adalah rancangan seluruh perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilaksanakan. Hal ini juga meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur seperti membaca teks, wawancara, dan praktek kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktek mengajar. Tahap ketiga, develop atau pengembangan. Tahap pengembangan adalah tahap untuk menghasilkan produk pengembangan yang dilakukan melalui 2 langkah, yakni langkah pertama, penilaian ahli atau expert appraisal yang diikuti dengan revisi. Dan yang kedua, uji coba pengembangan. Yang pertama, validasi ahli atau praktisi. Penilaian para ahli atau praktisi terhadap perangkat pembelajaran mencakup format, bahasa, ilustrasi, dan isi. Berdasarkan masukan para ahli, materi pembelajaran direvisi untuk membuatnya lebih tepat, efektif, mudah digunakan, dan memiliki kualitas teknik yang tinggi. Yang kedua, uji coba pengembangan. Uji coba lapangan dilakukan untuk memperoleh masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar mahasiswa, dan para pengamat terhadap perangkat pembelajaran yang telah disusun. Tahap keempat, disseminate atau penyebaran. Proses ini merupakan suatu tahap akhir pengembangan. Tahap ini dilakukan untuk mempromosikan produk pengembangan agar bisa diterima pengguna, baik individu atau kelompok atau sistem. Produsen dan distributor harus selektif dan bekerja sama untuk mengemas materi dalam bentuk yang tepat. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan tahap ini adalah: yang pertama, analisis pengguna, yang kedua, menentukan strategi dan tema, ketiga, pemilihan waktu, dan yang keempat, pemilihan media. Yang pertama, analisis pengguna. Analisis pengguna adalah langkah awal dalam tahapan ini untuk mengetahui atau menentukan pengguna produk yang telah dikembangkan. Yang kedua, penentuan strategi dan tema penyebaran. Strategi penyebaran adalah rancangan untuk mencapai penerimaan produk oleh calon pengguna produk pengembangan. Guba memberikan beberapa strategi penyebaran yang dapat digunakan berdasarkan asumsi pengguna. Di antaranya adalah: yang pertama, strategi nilai, yang kedua, strategi rasional, yang ketiga, strategi didaktik, yang keempat, strategi psikologis, yang kelima, strategi ekonomi, dan yang keenam, strategi kekuasaan. Yang ketiga, waktu. Selain menentukan strategi dan tema, peneliti juga harus merencanakan waktu penyebaran. Penentuan waktu ini sangat penting, khususnya bagi pengguna produk dalam menentukan apakah produk akan digunakan atau tidak. Yang keempat,
pemilihan media penyebaran. Dalam penyebaran produk, beberapa jenis media dapat digunakan. Media tersebut dapat berbentuk jurnal pendidikan, majalah pendidikan, konferensi pertemuan, dan perjanjian dalam berbagai jenis, serta melalui pengiriman lewat email. Itu dia tadi penyampaian materi saya tentang 4D model. Adapun kurang dalam lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.